Halo anak-anak, selamat datang di kelas Agama Buddha. Tema hari ini adalah tentang hak asasi manusia. Saya yakin topik ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita mulai, coba anak-anak pikirkan 3 pertanyaan yang akan membantu anak-anak untuk memahami lebih dalam tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah, apa latar belakang munculnya hak asasi manusia itu? Kemudian yang kedua, apa sebenarnya pengertian hak asasi manusia itu? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita dapat menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bapak berharap dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, kita dapat membangkitkan semangat kita dalam belajar dan juga lebih memahami pentingnya hak asasi manusia dalam menjaga martabat dan keadilan bagi semua manusia. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan penuh semangat dan keingintahuan yang tinggi. Bersama saya, Bapak Roh Aksyadi, Namo Buddhaya. Baik anak-anak, yang pertama adalah latar belakang hak asasi manusia. Akhir-akhir ini sering diberitakan di televisi, koran, internet, sosial media, dan majalah tentang berita penculikan, pencurian, bullying terhadap anak sekolah, penggusuran, perampokan, bahkan pembunuhan. Kejadian-kejadian ini tentunya ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Dan inilah yang menjadi latar belakang adanya hak asasi manusia. Nah, itu yang pertama, tentang latar belakang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Apa itu sebenarnya hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang secara alamiah dan kodrati dimiliki oleh setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. HAM diakui secara menyeluruh atau universal dan dalam pelaksanaannya dijamin oleh hukum negara baik nasional maupun internasional. HAM melekat pada diri seseorang dengan tanpa membedakan agama, budaya, etnis, warna kulit, jenis kelamin, usia, dan golongan. Di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dijunjung tinggi, HAM dalam pelaksanaannya dijamin oleh kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi jelas bahwa HAM bukan merupakan pemberian dan hadiah dari seseorang atau golongan, tetapi hak yang melekat pada setiap orang secara kodrati dan alamiah. HAM meliputi semua aspek dalam kehidupan, diantaranya adalah tanpa diskriminasi, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab
politik, sosial, hukum, dan sebagainya pada setiap individu. HAM yang diakui dan dilindungi oleh Badan Dunia dalam dunia internasional yang dikenal dengan Human Rights, yang menjamin kebebasan mendasar yang dimiliki setiap manusia. Berdasarkan jaminan kepastian hukum baik nasional maupun internasional, tentunya hak secara kodrati dan alamiah ini menjadi sangat penting untuk dipenuhi pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang menegakkan nilai-nilai HAM. Bagaimana caranya? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tak satu pun negara di dunia ini yang berkehendak dan berniat untuk melakukan pelanggaran terhadap HAM yang menjadi milik setiap insan. Melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hak-hak ini dilindungi dan ditegakkan. Sebagai warga negara yang baik dan taat pada aturan dan hukum negara, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan ikut menciptakan situasi yang aman, tentram, dengan menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai HAM baik di rumah, sekolah, atau di masyarakat. Terjadinya pelanggaran terhadap HAM di masyarakat atau negara-negara tertentu lebih disebabkan karena tingkat kesadaran dan pemahaman tentang HAM yang rendah dan berbagai persoalan lain yang dialami oleh wilayah dan negara tersebut. Pentingnya menanamkan dan menumbuhkan kesadaran yang tinggi terhadap pemenuhan hak asasi manusia menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan harkat dan martabat kehidupan manusia di dunia ini. Sebagai seorang pelajar, kalian tentu banyak melihat dan mendengar baik langsung atau melalui media bagaimana kondisi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini berhubungan dengan penegakan HAM yang secara langsung maupun tidak berimbas pada sendi-sendi kehidupan masyarakat luas. Partisipasi dan peran aktif kalian untuk ikut andil dalam penegakan HAM baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sangat dibutuhkan. Baik anak-anak, itulah pengertian tentang hak asasi manusia yang sudah kita pelajari bersama. Bagaimana pelajaran hari ini? Semoga anak-anak mampu memahami tentang hak asasi manusia. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita refleksikan kembali bagaimana pentingnya pemahaman hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, terima kasih kita telah bersama-sama melakukan pembelajaran hari ini tentang hak asasi manusia. Bapak yakin sekali kita semua akan terus berkembang dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berperi kemanusiaan yang tinggi. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan patah semangat, tetaplah semangat dan teruslah belajar dengan gairah yang sama seperti hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk memperdalam hak asasi manusia. Anak-anak dapat membuka materi ajar di LMS ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya.